Baik, saya mau ambil contoh nih. Apa iya benar nih ayat rezeki dari langit itu maksudnya ilmu? Ya, kita ambil contoh di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Ada satu contoh. Surat Al-Maidah. Mari kita memahami lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan rezeki langit. Ya, kita mau membahas tentang masalah apa? Rezeki langit. Ya. Jadi rezeki langit itu apa sih? Ya, ini contohnya adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Perhatikan, ya. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jelas ya? Kita terjemahkan dulu ya. Berkatalah Isa putra Maryam, ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, takunu lana idan, agar hidangan itu menjadi idan buat kami, yaitu buat awalina, buat awalina itu buat yang pertama dari kami, dan juga buat yang kemudian dari kami. Ya, artinya buat generasi pertama dan juga untuk generasi berikutnya. Wa ayatan minka, sebagai ayat. Ayat apa ayat? Pelajaran. Sebagai pelajaran darimu. Warzuqna, dan berikanlah kami rezeki. Ya, apa rezeki? Manfaat dari itu, dari hidangan langit itu. Wa anta khairur raziqin, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ada cerita di sini tentang apa? Hidangan dari langit. Kalau dalam cerita nih, cerita dulu ya. Cerita yang ada katanya bahwa para pengikut Nabi Isa nih itu minta kepada Nabi Isa, wahai Isa, coba turunkan dari langit makanan buat kami makan. Kalau bisa diturunkan nanti kami percaya deh, yakin gitu. Maka Nabi Isa katanya, ini katanya cerita dulu ya, katanya Nabi Isa berdoa kepada Allah, kemudian minta hidangan makanan dari langit, dan Allah pun mengabulkannya gitu. Apa iya? Seperti itu maksudnya ya. Nah, ini contoh ya, Al-Quran mengajarkan adanya ma'idatan minas sama, hidangan dari langit ya. Jadi hidangan dari langit itu adalah tujuannya, kalau kita perhatikan pada ayat sebelumnya ya, izqolal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunajil alaina ma'idatan minas sama qala ittaqullah in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Jadi mereka meminta itu maksudnya litatma'inna qulubuna, untuk menenangkan jiwa kami. Awas ini, apa arti menenangkan jiwa? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan batin, keyakinan, bukan keyakinan. Kemudian untuk wana lama angkot sodak tanah, dan agar kami tahu bahwa engkau ini benar ya. Benar apa maksudnya? Karena Nabi Isa mengaku diri sebagai Rasul utusan. Nah, jadi yang mereka minta adalah ma'idatan minasama, hidangan dari langit, untuk memberikan ketenangan batin mereka. Ingat, manusia itu butuh sesuatu batinnya, ya enggak? Butuh input ya, untuk menjawab tadi, apa tadi? Dari mana kita, mau kemana, dan untuk apa. Jadi kalau manusia tidak ada jawaban itu, maka
hatinya, batinnya masih merana, gitu ya. Jadi setiap kita ini membutuhkan ketenangan. Dan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa engkau benar. Ya, maksudnya benar apa? Karena Nabi Isa menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Apa bukti seorang utusan Allah? Coba. Apa bukti seorang nabi bahwa dia nabi? Apa buktinya? Harus ada ajarannya. Jadi kalau dia nabi, kalau dia rasul, maka apa yang disampaikan Tuhan kepadamu? Mana? Ngajarin apa gitu, ya. Sehingga untuk dipahami, untuk dipelajari, untuk dijadikan sebagai pedoman, ya. Kemudian sehingga kami siap menjadi saksi yang mengakui kebenaran alaiha berdasarkan itu. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud di sini perhatikan ya. Jadi ada petunjuknya. Ma'idatan minas sama'i di sini adalah ayatan minka. Ada kata ayatan minka di situ? Ayatan apa artinya? Pelajaran. Hidangan dari langit itu adalah pelajaran dari engkau, dari Allah. Untuk apa tujuannya pelajaran itu? Takunu lana idan. Nah, perhatikan. Siapa yang tahu arti kata id? Agar menjadikan, agar hidangan langit itu menjadi idan. Id apa arti? Ada Idul Fitri, Idul Adha. Id artinya kembali, ya. Betul, kembali. Jadi hidangan itu menjadi id bagi kami, menjadi pengembalian bagi kami. Kembali apa? Ya. Kalau dalam istilah referensi itu rujukan, ya. Jadi pelajaran ini akan menjadi rujukan buat kami. Kalau kami tidak tahu, maka kembalinya kemana? Kepada ayat-ayat Allah. Kalau saya tidak tahu tentang sesuatu, perlu rujukan nggak? Perlu kembali nggak? Kembali kemana? Kembali kepada ajarannya, kembali kepada sumber kebenarannya. Itu namanya idan. Biar kami bisa kembali dalam arti biar agar itu menjadi rujukan bagi kami. Rujukan apa? Rujukan ilmu. Tuh ya. Jadi kalau dalam terjemahan ini ada yang dalam kurungnya ya. Itu buang aja dalam kurungnya karena Al-Qur'an tidak pakai kurung gitu ya. Jadi kembalikan kepada redaksi semula yaitu takunu lana idan, agar menjadi rujukan bagi hidup kami. Untuk siapa saja? Yang pertama li awalina, untuk generasi awal. Wa akhirina, dan untuk generasi berikutnya. Maka yang dimaksud ma'idatan minas sama adalah kitab Injil. Apa? Kitab Injil. Jadi kitab Injil itu menjadi id, menjadi rujukan bagi generasi pertama yang bersama dengan Nabi Isa dan juga generasi berikutnya, para pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ya, bisa dipahami nggak? Ya, itu contoh. Jadi Al-Quran juga ada istilah ma'idatan minas sama, artinya adalah hidangan langit. Nah, kalau begitu, ini apa? Ma'idatan minas sama bukan? Apa arti ma'idatan minas sama? Hidangan dari langit. Bentuknya ayatun minka. Ini ayat sama dengan apa? Pelajaran dari Allah. Jadi Nabi Muhammad pun sama. Para sahabat juga kayak murid-murid Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, tolong turunkan kepada kami ma'idatan minas sama. Karena yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya ketika itu hanya satu persoalan saja, yaitu persoalan apa? Tentang apa yang dijanjikan, tentang adanya hari kebangkitan. Coba kira-kira cukup nggak kalau sekedar informasinya hari kebangkitan, cukup nggak buat kita? Wahai kalian, sesungguhnya kita semua akan dibangkitkan, titik.
Cukup tuh? Hah? Butuh pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain dari kita? Misalnya pertanyaan apa? Kenapa ada kebangkitan? Kapan? Untuk apa? Terus harus bagaimana? Benar nggak? Butuh nggak maidatan minas sama? Butuh nutrisi nggak? Butuh. Jadi kalau sudah yakin, wah takut nih ada kebangkitan, harus bagaimana? Maka itulah yang diminta oleh murid-murid Nabi Isa. Siapa murid-murid Nabi Isa istilahnya? Sebutannya Al-Hawariyun. Jadi ini permintaan dari Al-Hawariyun ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu baru sebatas berita besar ya. Berita besar dalam istilah Al-Quran apa? Nabaun adim. Baru sebatas nabaun adimnya. Kemudian yang dibutuhkan adalah penjelasan-penjelasan yang lain, hal ihwal tentang itu semua, maka kita membutuhkan. Nah itulah tadi apa? Dari mana kita berasal, mau kemana, dan harus bagaimana? Supaya apa? Supaya ketika di hari kebangkitan kita bisa mendapatkan keputusan yang baik. Kita tidak termasuk orang yang dirugikan. Gitu ya. Bisa dipahami maksud tadi rizkukum minas sama. Jadi di langit ada rezeki buat kalian. Maksudnya di langit dari sumber langit, dari Allah yang diturunkan. Saya mau tunjuk lagi salah satu contoh ya, masih tentang rezeki. Ya. Saya ulang tanya, rezeki ada dua makna. Pertama rezeki untuk kebutuhan jasmani, yang kedua rezeki untuk kebutuhan ilmu ajaran. Itu juga bisa disebut rezeki ya. Memberikan asupan-asupan, input-input yang dibutuhkan untuk keyakinan manusia. Kita butuh keyakinan. Ya, contoh lain nih, ada rezeki, ngomongin rezeki juga. Tapi yang dimaksud ini bukan rezeki itu ya, bukan rezeki makanan. Ini juga sama tentang rezeki langit. Surat Ali Imran ayat 37. Surat ketiga ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanah wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Nah, gini ceritanya ya. Kalau di sini ini kisah atau cerita tentang Maryam. Maryam tahu nggak siapa? Ibunya Nabi Isa. Baik, ini cerita Maryam, ibunya Nabi Isa, tapi dia masih pada saat beliau masih usia belajar ya. Seperti kalian ini santri ya, usia santri aja ya. Maryam itu ceritanya ini sedang jadi santri. Maryam itu lahir karena ibunya berdoa ya. Ibunya berdoa kepada Allah, bernazar ya. Robi ini nazartu laka ma fi batni muharraron, itu doa ibunya ya. Ya Allah, aku bernazar, aku berdoa kepadamu bahwa apa yang ada dalam kandunganku ini agar menjadi seorang muharraran, seorang pejuang, pembebas, pembersih. Jadi artinya mau disiapkan kandungannya ini, anak yang akan dilahirkannya menjadi seorang yang akan memperjuangkan kebenaran ya. Diarahkan kepada ke arah untuk dakwah ya. Jadi untuk kepentingan dakwah. Ternyata setelah lahir, kok yang lahirnya cewek gitu ya. Kalau yang disiapkan untuk pejuang biasanya apa? Laki-laki. Kok ini keluar perempuan gitu ya. Nah maka
seolah-olah putus harapan gitu ya. Ibunya Maryam itu seolah putus harapan, tetapi Allah memberikan dorongan, Allah menguatkan hati ibunya bahwa tidak masalah mau perempuan mau laki-laki ya, yang penting dia punya keinginan, dia punya kemauan, maka apapun bisa terjadi ya. Maka Maryam mendoakan kepada Allah agar anaknya ini yang lahir ini agar dibebaskan dari segala godaan setan. Ibu Maryam, Imro'atu Imran ya, keluarga Imran ini berdoa agar anak yang dikandungnya bisa terbebas, bersih dari segala tipuan-tipuan, propaganda-propaganda setan. Ini doanya. Dan doa inilah yang dikabulkan oleh Allah. Ya, sudah tahu kan setan apa? Harus paham maksudnya. Setan itu apa? Nah, di sini perhatikan dalam ayatnya, fataqabbalaha. Maka Allah mengabulkan doa ibunya Maryam dengan pengabulan yang baik. Jadi benar-benar dikabulkan, benar-benar gitu ya. Kemudian wa anbataha nabatan hasana. Kemudian Maryam itu tumbuh ya, ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Terutama di sini adalah pertumbuhan kecerdasannya. Jadi Maryam ya mengalami satu pertumbuhan yang baik ya. Sehat juga cerdas gitu ya. Perhatikan sini. Kemudian waqafalaha Zakaria. Nah, nanti oleh ibunya itu Maryam itu dititipkan kepada seorang guru ya, seorang kiai. Jadi di Bani Israel itu ada kiai ya yang memimpin pendidikan. Nah, pendidikan apa? Di situ ada pendidikan, yaitu pendidikan yang mempelajari kemurnian kitab Taurat. Ya, ada kitab Taurat, kemudian di situ ada lembaga pendidikannya, semacam pesantren lah begitu ya. Dipimpin oleh Zakaria, dan Zakaria itu terkenal sebagai nabi Zakaria. Jadi Maryam diasuh oleh siapa? Siapa? Nabi Zakaria. Dididik oleh Nabi Zakaria. Jadi Maryam masuk dalam pendidikan Zakaria, ya, pendidikan Nabi Zakaria. Kemudian apa yang terjadi? Perhatikan di sini. Yang terjadi di sini. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqon. Nah, perhatikan. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam. Siapa Zakaria tadi? Siapanya Maryam? Gurunya Maryam. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam, di mana menemuinya? Di mihrab. Tahu mihrab nggak? Apa mihrab? Mihrab di dalam kamus bahasa Indonesia, mihrab itu adalah ruangan kecil di dalam masjid tempat imam memimpin sholat. Itu namanya mihrab. Atau ada juga yang mengartikan mihrab ini, diantara artinya adalah mimbar. Ya, mihrab juga sama dengan mimbar. Di masjid ada mimbar enggak? Ada. Nah, jadi Zakaria melihat setiap kali bertemu dengan Maryam masuk ke mihrab, dia lihat Maryam, dia perhatikan Maryam, maka wajada indaha rizqon. Zakaria mendapati pada diri Maryam itu ada rizqon. Rizqon dari apa? Rezeki. Ditanya oleh Zakaria, ana laki hada, bagaimana kamu mendapatkan ini? Ya. Maka jawab Maryam, haza min indillah, ini dari Allah. Gimana memahaminya ini? Apa rezekinya itu makanan gitu? Dalam cerita lagi nih ya, dalam cerita yang ada nih. Dalam cerita yang ada, maka ketika Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia lihat di samping Maryam ada makanan. Setiap kali ini perhatikan, setiap kali, kulama berarti setiap kali.
setiap kali datang menemui Maryam di mihrab, terus setiap kali itu ada makanan. Katanya gitu, kata cerita yang ada. Karena memahami rezeki itu maka makanan itu dari mana? Loh, kenapa urusan yang gini yang diceritakan dalam Al-Quran ya Pak? Apa urusannya gitu ya? Nah maka yang dimaksud rizkon apa? Kembali, Robbi zidni ilman warzukni fahma. Ya, jadi yang dimaksud rizki ini adalah Maryam di mata Zakaria setiap dia menemui di mihrab. Nah sekarang perhatikan, Maryam itu ada di mihrab. Mihrab tadi apa? Mimbar. Ngapain di mimbar? Kalau kita lihat orang di mimbar sedang apa orang itu? Sedang ceramah, sedang menyampaikan pelajaran. Nah sekarang siapa yang di mimbar? Maryam lagi ngapain? Sama, sedang menyampaikan pelajaran. Ya. Coba kalian ke pesantren gitu ya. Maka di pesantren itu ada pendidikan. Anak-anak santri itu disuruh ngomong di mimbar. Ayo, dilatih untuk ceramah. Tanya Pak Ustadz Cecep ya, pesantren ini. Ya. Jadi apa pekerjaannya? Itu selalu menyampaikan pelajaran-pelajaran di hadapan jamaah. Nah itulah yang dilakukan oleh Maria. Nah kata Zakaria, kata gurunya, ya, analaki hada. Kok kamu bisa dapat itu dari mana? Bagaimana bisa? Artinya apa? Berarti Maryam itu mempunyai, dikaruniai oleh Allah kecerdasan. Jadi Maryam mendapatkan pemahaman yang baik tentang ilmu Allah, sehingga setiap ketemu, setiap Maryam itu tampil di mimbar, maka selalu menunjukkan kecerdasan itu. Ilmunya selalu bertambah. Berarti beda sama yang lain nih, beda sama santri-santri yang lain nih, menonjol itu Maryam ya. Nah, jadi kembali kepada apa? Konteks sebelumnya, bahwa ini adalah karena Allah telah mengabulkan doa dari ibunya Maryam. Jadi doanya apa? Jadikan sebagai pejuang dakwah, bebaskan anakku ini dari segala pengaruh kesesatan setan. Maka Maryam dididik oleh Zakaria mempelajari apa? Coba. Mempelajari Taurat. Taurat itu sama dengan Al-Quran. Ya, sama aja. Jadi ayat-ayat pelajaran dari Allah. Jadi Maryam mengikuti kegiatan tadabur Taurat bersama Nabi Zakaria. Nah kalian juga nanti harus tampil di mimbar, ya, belajar tampil, harus bisa. Mudah-mudahan di sini Allah mengkaruniakan rezeki. Tapi rezekinya rezeki apa ini? Rezeki langit, ya. Karena sering tadabbur Quran, karena fokus, ya, karena selalu memperhatikan, tidak banyak ngobrol ketika belajar, maka Allah mengkaruniakan pemahaman yang baik, sehingga begitu kalian nanti tampil belajar di mimbar, maka akan ada peningkatan yang sangat nyata, sangat real, ya. Ini contoh apa arti rizki, bukan hanya rezeki yang dimaksud urusan makanan. Jadi nanti salah persoalannya nanti, ya. Apa urusannya apa cerita Maryam di mimbar dapat makanan gitu ya. Maksudnya di sini adalah rizkon minas samai, ya, nutrisi ilmu, ya, yang Allah karuniakan kepada Maryam. Karena apa? Karena kesungguhannya dan juga karena doa dari ibunya. Nah, jadi sekali lagi, jadi rezeki langit itu adalah ilmu pengetahuan yang manusia tidak bakal tahu, ya, dan harus tahu, yaitu tentang malam ya'lam tadi yang tidak diketahui, dari mana kita berasal, mau kemana, dan untuk apa kita ada di bumi ini, ya. Kita lanjutkan satu ayat lagi, ya. Ayat ke 23. Baik, kita langsung saja ke ayat 23.
Fawarabbis samai wal ardi innahu lahakun misla ma'annakum tantikun, ya itu. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahakun misla ma'annakum tantikun. Apa artinya? Maka demi Tuhan penguasa langit dan bumi, sesungguhnya hal itu adalah benar atau pasti benar, seperti apa yang kalian ucapkan. Ya, perhatikan. Maka ini kalimat sumpah. Demi Tuhan. Ini kalimat sumpah ini. Demi Tuhan penguasa langit dan bumi. Berarti artinya demi Allah. Innahu lahakun. Sesungguhnya hal itu benar. Hal itu mana? Kembali kepada ayat sebelumnya membicarakan tentang matu'adun. Apa yang dijanjikan, ya. Jadi apa yang dijanjikan itu pasti benar. Ya. Jadi yang dijanjikan itu tentang kebangkitan. Kebangkitan itu tentang bahwa manusia akan dihidupkan kembali setelah kematian. Ini ayat penutup untuk tema ini, ya. Jadi ayat 23 ini ayat penutup pada tema yang di atasnya, ya. Kesimpulan sementaranya ini. Nah, baik, sekarang apa yang dimaksud dengan misla ma'annakum tantikun, seperti yang kalian ucapkan. Nah, perhatikan. Hari kebangkitan itu benar, pasti benar seperti apa yang kalian ucapkan. Berarti manusia juga berbicara tentang hari kebangkitan. Sebelum ada Quran, sebelum Nabi Muhammad menyampaikan tentang berita yang dijanjikan, manusia pun sudah sering membicarakan tentang adanya kebangkitan. Misalkan begini maksudnya, kalau tidak ada Al-Quran, kalau di Indonesia ini kita tidak menerima agama Islam, ya, kita tahu nggak hari kebangkitan? Tahu, tetap tahu, ya. Jadi sekalipun kita tidak menerima agama Islam di Indonesia, maka kita pun akan tahu informasi hari kebangkitan dari orang tua kita, dari para pendahulu kita. Kenapa? Hari kebangkitan itu berita yang selalu disampaikan oleh Allah sepanjang sejarah kepada manusia. Sekarang begini, di Islam ada hari kebangkitan? Ada. Di Kristen ada? Nggak tahu? Ada, ya. Silakan dipelajari. Di Kristen pun ada, ya. Artinya bahwa manusia akan dihidupkan kembali menghadap keputusan Tuhan, ya. Di agama Hindu ada kebangkitan lagi. Di agama Buddha ada, ya. Semua agama berbicara tentang hari kebangkitan. Tapi perhatikan, Islam arahnya dibawa dari Arab. Dari mana? Arab, bangsa Arab. Kristen dari Eropa, yang bawa ke sini Eropa. Kalau Buddhisme, tahu nggak dari mana? Dari India, tapi tidak langsung dari India ke Cina dulu. Dari India ke Cina masuk ke Indonesia, maka orang Indonesia kenal agama Buddha. Hindu dari mana? Dari India. Jadi itu semua yang 4 agama besar di Indonesia yang terkenal itu semua dari luar. Nah sekarang kalau begitu, dari nenek moyang kita yang asli punya agama nggak? Punya agama ya? Punya, sama. Yang dikenal dengan orang menyebutnya ada istilah, perhatikan, orang menyebut ada istilah animisme, dinamisme. Sekarang begini, sekarang perhatikan, kita orang apa? Orang Indonesia suku apa? Sunda. Baik. Di Sunda punya agama nggak? Agama apa? Ada yang tahu?
Sebelum ada agama dari luar, kita punya agama nggak orang Sunda? Punya. Tahu nggak agamanya? Ya, bisa dikatakan Sunda Wiwitan, Sunda Buhun, ya. Atau Sunda itu sendiri, perhatikan, Sunda itu sendiri adalah juga nama agama asalnya, ya. Jadi agama yang dianut oleh orang-orang yang hidup di wilayah Jawa Barat, Banten sampai dengan Cirebon sampai dengan Jawa Tengah, pertengahan Jawa Tengah, ya. Itu namanya agamanya agama Sunda Wiwitan. Kita itu, orang tua kita ini sudah punya agama. Perhatikan nih, apa yang diajarkan di dalam agama Sunda. Mengenal nggak Allah? Mengenal, sama, cuman sebutannya bukan Allah, tapi sebutannya Sang Hyang, ya, Sang Hyang Tersa, Sang Hyang Widi ada, atau Sang Hyang anu ngersakeun. Artinya adalah sebanding maknanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama, itu Sang Hyang Tersa. Nah, maka dalam agama Sunda pun dikenal adanya kehidupan setelah kematian, ya. Dunia ini dibagi kepada 3. Ada buana atas, buana nyungcung, buana tengah, dan ada buana larang. Buana atas, buana nyungcung namanya. Buana nyungcung itu adalah tempat Tuhan bersemayan. Itu sama dengan aras, ada aras Allah di atas sana, gitu. Dan kita sekarang tinggal di mana? Tinggal di buana tengah, ya, bumi pertengahan. Kemudian ada lagi nanti namanya buana larang, bumi atau tempat dunia bawah, itu namanya neraka, ya. Tempat di mana manusia yang ketika di dunia itu banyak dosa akan dimasukkan di dunia bawah. Sama enggak? Adanya kebangkitan sama enggak? Jadi sama, ya. Yuk kita perhatikan Al-Quran, ayat Al-Quran. Misalkan di dalam surat Al-Anfal, ya, surat ke-8 ayat 3. Oh, ayat 31, maaf. 31. 8 ayat 31. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u lakulna misla hadza in haza ila asyatirul awwalin. Jadi artinya, apabila kamu bacakan kepada mereka ayat-ayat kami, berarti apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, apa kata mereka? Qad sami'na, sungguh kami telah mendengar. Lau nasa'u lakulna misla hadza, kalau kami mau, kami bisa mengatakan yang seperti ini. Sama enggak? Jadi mereka pernah mendengar yang seperti ini, apa? Bahwa manusia akan dibangkitkan. Maka mereka bilang apa? In hadza ila asatirul awwalin. Jadi ayat-ayat yang dibacakan ini mah cuman cerita orang-orang terdahulu. Paham nggak? Jadi orang-orang terdahulu ada nggak? Tahu nggak? Tahu, sudah tahu juga. Jadi kalau begitu yang disampaikan oleh Al-Quran itu masalah baru, masalah yang lama? Masalah yang lama. Ya. Quran tidak menyampaikan sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang sudah biasa dibicarakan oleh manusia, ya. Sudah dicari oleh manusia jawabannya, bahwa ini hidup mau apa, gitu, ya. Jadi pahami dulu. Yang kedua, coba untuk menegaskan, ya, surat Al-Mu'minun, surat ayat ke-23, surat ke-23 surat ke-23 ayat 82-83. Qalu a'idza mitna wa kunna turaba wa izoman a inna lamab'usun. Nah, ada yang bertanya, mereka berkata, apakah apabila kita sudah mati dan sudah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan lagi? Ya.
Jadi ada manusia yang bertanya seperti itu. Apabila kita sudah dimatikan, sudah mati kemudian menjadi tanah, menjadi tulang benulang, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Maka ayat berikutnya apa? Laqad wu'idna. Apa? Wu'idna tadi apa? Sungguh kami telah dijanjikan. Nahnu wa abauna, kami dan juga para pendahulu kami. Haza, dengan berita seperti ini. Min qablu, sebelumnya. In haza ila asatirul awalin. Ini apa yang disampaikan ini hanyalah asatirul awalin. Jadi ini adalah cerita lama, cerita dari orang-orang sebelumnya. Jelas ya? Jadi terbukti nggak Al-Quran ya? Jadi sebenarnya nenek moyang kita tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, pasti punya kepercayaan seperti ini sama, ya, bahwa manusia ini setelah mati akan mengalami kebangkitan. Jadi semua itu dari mana? Informasi itu dari mana semua? Dari para nabi, ya. Jadi sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh, itu semua menyebar ya ke seluruh penjuru dunia, menyampaikan berita besar ini kepada manusia. Sehingga Al-Quran ini ya pada hakikatnya adalah musaddiqon. Apa musaddiqon? Menegaskan kembali apa yang sudah manusia ketahui. Ya. Maka tadi ayatnya kan, warabbis sama'i wal ardi innahu lahakun misla ma'anakum tantikun. Demi Allah, untuk menegaskan nih, apa yang kalian bicarakan bahwa nenek moyang kalian juga pernah bicarakan itu benar. Tuh, jadi Quran memberikan penegasan itu benar. Ya. Tetapi bedanya apa? Bedanya Al-Quran meluruskan. Selain menegaskan, musaddiqun juga meluruskan info-info yang tidak jelas tentang hari kebangkitan. Sehingga Al-Quran ini adalah isinya selain menegaskan juga meluruskan, ya. Jadi mengembalikan kepada sumber yang sebenarnya, yaitu dari Allah dan Rasulnya. Jadi semua manusia yang percaya akan adanya kebangkitan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Ini menjelaskan tentang yang sebenarnya, sehingga dari mana kita berasal, untuk apa, dan harus bagaimana, agar nanti di hari kebangkitan tidak termasuk golongan yang dirugikan. Ya, jadi istilahnya Al-Quran merefresh kembali, menyegarkan kembali info-info kebangkitan dari orang-orang terdahulu. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, saya mau menarik sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita yang pertama adalah bahwa kita ini dituntut untuk memiliki kecerdasan. Perhatikan, kita ini harus punya kecerdasan, ya. Maka kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan yang digali daripada realitas bumi ini, ya, menghasilkan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ya, dan itu menghasilkan kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan apa? Kecerdasan intelektual, kemampuan kita untuk berpikir logis, berpikir sehat, ya, bisa menganalisis data, fakta yang ada dengan tepat, dengan benar, itu namanya kecerdasan intelektual. Itu kalian pelajari di mana? Di sekolah, ya. Kuasai itu untuk membangun kecerdasan intelektual. Ada satu kecerdasan yang lain yang tidak bisa didapat dari realitas ini, yaitu harus dari langit. Nah, istilah sekarang ada kecerdasan yang lain, ya. Istilah kecerdasan yang digunakan untuk sekarang itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan apa? Spiritual, kecerdasan rohani, kemampuan manusia untuk bisa membangun hubungan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi bagaimana kita bisa membangun hubungan diri kita dengan Allah untuk bisa berbuat benar, berbuat baik,
ya, bertanggung jawab sebagai makhluk yang memegang amanah dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini diperlukan ilmu lagi nggak? Perlu nggak? Perlu. Maka untuk membina kecerdasan ini, maka Allah menurunkan rezeki dari langit ini untuk membina kecerdasan spiritual. Paham ya? Tuh. Ada lagi satu lagi apa? Kecerdasan emosional ya, satu lagi. Kecerdasan emosional itu adalah untuk kemampuan manusia untuk bisa mengelola dirinya, ya, mengelola emosinya, sehingga dia bisa membawa dirinya, bisa membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Nah, itu dipelajari dalam istilahnya kecerdasan emosional. Jadi Al-Quran, perhatikan, ayat 20 itu berbicara tentang pembangunan kecerdasan intelektual. Ayat 21, wafi anfusikum, pusatnya kepada diri manusia, pelajari diri, ya. Spesialisasi ilmunya adalah ilmu psikologi. Nah, sesungguhnya itu adalah untuk manusia belajar kecerdasan emosional. Nah, kira-kira itu ya kalau kita menggunakan term yang ada sekarang, ya. Jadi bangunkan diri kita untuk membangun diri kita menjadi yang cerdas, baik itu secara intelektual, secara emosional, dan juga secara spiritual. Saya kira demikian ya yang bisa disampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Apapun kekurangan, kesalahan tentunya itu adalah dari diri saya sendiri, dan kebenaran itu hanyalah dari ayat-ayat Allah. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan ini adalah masih sebagai bahan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.